Halo semuanya, perkenalkan nama saya Josi Auridon Pali dengan NIM 054838356 dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Video ini saya buat sebagai bentuk laporan tugas 3 praktikum mata kuliah struktur data. Pada video ini akan dijelaskan proses pencarian menggunakan dua algoritma fundamental, yaitu Depth First Search dan Breadth First Search, atau biasanya disingkat DFS dan BFS. Sebelum masuk ke implementasi program, kita akan membahas terlebih dahulu konsep dasar mengenai kedua algoritma ini. DFS atau Depth First Search bekerja dengan cara menelusuri graf secara menyelam ke kedalaman, yaitu mengunjungi node hingga mencapai titik terdalam sebelum kembali ke atas menggunakan proses backtracking. Sementara itu, BFS atau Breadth First Search menelusuri graf secara melebar, yaitu mengunjungi semua tetangga dari suatu node terlebih dahulu sebelum berpindah ke tingkat berikutnya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah graf yang sudah saya implementasikan ke dalam program saya. Jadi program ini sudah saya buatkan dengan menggunakan graf ini. Misalkan graf yang saya punya adalah seperti ini, dan saya ingin mencari A5. Kita mulai dari proses DFS terlebih dahulu. Jadi, proses DFS atau Depth First Search dimulai dari node A1. Kemudian, DFS lebih dulu memilih cabang paling kiri untuk ditelusuri sedalam mungkin. Dari A1, algoritma bergerak ke A2. Setelah itu, DFS bergerak ke node paling kiri dari A2, yaitu A4. Karena A4 bukan target dan tidak memiliki anak atau percabangan, maka pencarian melakukan backtracking kembali ke A2. Setelah kembali ke A2, DFS berlanjut ke node berikutnya atau cabang selanjutnya, yaitu A5. Pada titik ini, target telah ditemukan, sehingga proses pencarian langsung berhenti. Jadi urutannya adalah A1, A2, A4, dan A5. Karena DFS telah menemukan A5 sebelum turun ke node 7, maka tidak perlu menjelajah lebih dalam. Selanjutnya masuk ke alur Breadth First Search atau BFS. Dengan kasus yang sama, misalnya kita ingin mencari A5. Proses dimulai dari A1, kemudian BFS memasukkan semua tetangga langsung ke dalam antrian, yaitu A2 dan A3. Setelah itu, BFS mengambil elemen berikutnya dalam antrian, yaitu A2, dan mengunjungi seluruh anaknya, yaitu A4 dan A5. Begitu BFS mencapai A5, target ditemukan dan pencarian berhenti. Jadi urutan kunjungan BFS adalah dari A1 ke A2, kemudian ke A3, ke A4, dan A5. Demikian penjelasan singkat mengenai algoritma dari DFS dan BFS dengan menggunakan graf yang telah saya sediakan. Sekarang saatnya kita menuju ke program yang telah saya buatkan. Program yang pertama yaitu DFS. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai alur programnya. Di sini saya definisikan array statis yang berisi semua nama node graf. Ini adalah daftar node yang akan dimiliki graf. Jika diperhatikan di sini ada proses pengulangan. Ini adalah loop untuk setiap nama node n. Menambahkan entry ke ADJ dengan key n dan value new array list. Ini untuk mendeklarasikan atau mendefinisikan daftar tetangga kosong. Efeknya adalah nanti setiap node ada di adjacency list, siap diisi tetangganya lewat add edge ini. Setiap pemanggilan menghubungkan dua node setelah semua dipanggil. Kemudian di sini saya mendeklarasikan metode private add edge yang menerima dua nama node U dan V. Nantinya ini akan mengambil daftar tetangga dari node U, lalu menambahkan V ke daftar tersebut. Ini adalah tempat graf pertama kali dibuat. Baris pertama membuat tempat penyimpanan untuk semua node beserta tetangganya. Kemudian kita membuat daftar semua node A1 sampai A8. Semua node
dimasukkan satu persatu ke dalam graf dengan daftar tetangga yang masih kosong. Setelah semua node ada, barulah kita membuat hubungan antar node, atau simpelnya menggambar garis penghubung antar node sesuai dengan graf. Misalnya di sini A1 terhubung ke A2 dan A3, kemudian A2 terhubung ke A4 dan A5, dan seterusnya. Selanjutnya di sini, ini adalah fungsi sederhana yang tugasnya menghubungkan dua node. Jadi kalau kita memanggil add edge dalam kurung A1, A2, itu artinya A1 terhubung ke A2 dan A2 terhubung ke A1. Pada bagian inilah di mana pencarian DFS dimulai. Isi tip adalah daftar untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi, kemudian stack adalah tumpukan tempat kita menaruh node yang mau diperiksa. Lalu ada bagian yang paling penting yaitu stack.pushStart. Disinilah titik awal DFS benar-benar dimulai. Node awal misalnya A1 dimasukkan ke dalam stack sehingga nanti node pertama yang dicek adalah A1. Kemudian pada bagian ini, selama masih ada isi di stack, DFS akan terus berjalan. Kemudian di bagian ini, artinya kalau node sekarang sama dengan target yang dicari, maka pencarian langsung berhenti dan program mengatakan target ditemukan. Contohnya seperti ilustrasi yang tadi, saat program mencari A5, DFS akan memeriksa A1, lalu A2, lalu A5. Begitu A5 dikunjungi, maka program langsung dihentikan. Selanjutnya, di bagian ini, proses yang berjalan adalah jika node yang kita kunjungi bukan target, barulah kita lihat tetangga-tetangganya. Semua tetangga dimasukkan ke stack, tapi dari urutan belakang ke depan. Ini dilakukan supaya nanti pada saat di pop, DFS berjalan ke arah yang benar. Biasanya dari kiri ke kanan sesuai graf. Jadi urutannya selalu ambil node dari stack, kemudian cek node itu, kalau bukan target, masukkan tetangganya ke stack, lalu diulangi lagi. Kemudian return false ini artinya adalah jika semua node sudah diperiksa dan tidak ada yang cocok dengan target, barulah DFS mengatakan bahwa target tidak ditemukan. Ini adalah bagian di mana program pertama kali dimulai, ditandai dengan public static void main. Jadi di bagian ini, program pertama kali dimulai dan pertama kali menjalankan semua algoritma DFS ini. Pertama, graf dibuat dengan memanggil konstruktor, lalu program memulai DFS dari node A1, mencari node A5, hasil akhirnya ditampilkan apakah target sudah ditemukan atau belum. Sekarang saya coba untuk menjalankan program ini. Di sini, secara DFS, program dimulai dari A1, outputnya dari A1, kemudian mengunjungi A2, dari A2 mengunjungi A4, karena tidak ditemukan di A4, kunjungi A5, dia kembali ke A2, kemudian mengunjungi A5, dan programnya menyatakan bahwa A5 telah ditemukan. Ya, sesuai dengan ilustrasi yang tadi sudah dibahas ya. Selanjutnya kita akan menuju ke penjelasan mengenai BFS. Jadi di sini saya akan jelaskan secara singkat mengenai proses yang terjadi di dalam program ini. Di bagian ini didefinisikan kelas yang bernama tugas 3 BFS, di mana di dalamnya ada variabel ADJ, yaitu adjacency list, yaitu tempat menyimpan semua node dan daftar tetangganya. Di sini terjadi proses membangun graf dari awal. Yang pertama, dibuat tempat penyimpanan, yaitu adjacency list, lalu semua node dari A1 sampai A8 dimasukkan ke dalam graf. Setelah semua node ada, barulah dibuatkan garis penghubung antar node sesuai dengan ilustrasi yang telah kita bahas tadi. Hubungan yang dibuat adalah A1 terhubung ke A2 dan A3. Kemudian A2 terhubung ke A4 dan A5, dan A5 terhubung ke A7, kemudian A6 ke A8. Ini urutannya persis seperti gambar yang tadi ya. A1 terhubung ke A2, A3, A2 terhubung ke A4, A5, ya sama persis dengan urutannya tadi. Setelah konstruktor selesai, graf sudah jadi dan siap dipakai untuk proses BFS. Kemudian di sini pada fungsi ini ditambahkan hubungan antar dua node.
Jika kita menghubungkan A1 dengan A2, maka A1 mencatat A2 sebagai tetangganya, dan A2 juga mencatat A1 sebagai tetangganya. Jadi hubungannya selalu dua arah. Kemudian proses yang terjadi di sini adalah tempat pencarian BFS dimulai. Jadi proses ini di mana BFS pertama kali dimulai. Q adalah antrian tempat node akan diproses secara berurutan dari kiri ke kanan. Kemudian visited ini adalah variabel untuk menyimpan node yang sudah pernah dikunjungi. Pada proses pengulangan ini, proses yang terjadi adalah yang pertama, diambil node dari antrian atau the queue, current sama dengan Q titik poll. Node yang paling awal masuk, itulah yang pertama kali diproses. Proses yang kedua yang terjadi di sini adalah node ditandai sebagai pernah dikunjungi agar tidak dicek dua kali. Dan di sini diperiksa apakah node yang dikunjungi ini adalah target. Jika yang dikunjungi adalah target, maka ditampilkan pesan target ditemukan dan program langsung dihentikan. Selanjutnya, proses yang terjadi di sini adalah program mencatat. Jika node sekarang bukan target, kita masukkan semua tetangganya ke dalam antrian atau queue. Jika antrian kosong dan target tidak pernah ditemukan, maka BFS mengembalikan nilai false. Selanjutnya di sini public static void main ini adalah proses di mana program pertama kali dijalankan. Jadi di sini kita memanggil konstruktor untuk membuat graf berdasarkan gambar. Kemudian BFS dimulai saat node awal dimasukkan ke dalam queue. BFS kemudian memproses node secara berurutan, mulai dari node yang paling kiri. Saat node yang dikunjungi adalah target, pencarian langsung berhenti. Dan di sini akan ditampilkan A5 ditemukan atau tidak ditemukannya berdasarkan seluruh metode yang dipanggil di sini. Oke, langsung saja kita mulai menjalankan programnya. Oke, jadi seperti ini tampilan outputnya. Kita cek apakah sama dengan penjelasan algoritma yang tadi lewat graf. Di sini kunjungi A1. Kemudian dari A1 dia langsung mengunjungi A2 dan A3. Setelah dari A2 dan A3, pertama kali akan dicek dari A2 dulu. Dia langsung mengecek kedua cabang ini. Jadi, setelah dicek di A5, langsung ditemukan. Dan program akan berhenti di sini. Dengan demikian, berakhirlah tugas 3 video praktikum mata kuliah struktur data yang saya buat saat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih banyak telah menyaksikan video saya.